Hai guys, hari ini kita mau datang ke seminar proposal. Katanya puasa. Kita mau melihat temen kita sempro guys. Ini bentar lagi si kerudung hitam nih yang sempro nih. Abis itu nanti sidang kita wisuda. Karena aku mau sekalian hari ini Sempro besoknya langsung sidang hasil. Ya GWS deh, mahasiswa semester tua. Hai guys, kita habis bimbingan dari kesekian. Sebentar lagi dia mau sempro guys. Doain ya guys, semoga sempronya lancar. Dan spesial lah pokoknya, nggak yang di dalam itu panas rasanya kayak pengen marah-marah ingin menggulung bumi. Dan isinya rasanya dosen akan terkesiap dengan keimutan saya. terkesimbang dan tenaga kita tersimbang. Semoga dosennya kasihan melihat muka ngantuk saya. Muka imuyut. Udah guys, sekian di vlog hari ini, tungguin vlog berikutnya. Halo guys, kita lagi WFC di Ciumbuleuit. Ini jam 2 tanggal 16. Kita di sini dari tanggal 15. Dan orang-orang ini ngide mau foto jam segini padahal udah fulu-fulu. Update terkini. Update terkini, coba sekarang jam berapa? Waktu Indonesia, T-nya tebak sendiri. Video. Terus udah malah dari jam 1 inputnya salah, jadi mau lagi dari awal. Nggak apa-apa, easy, gampang untuk Bersama orang-orang yang gila apa? Gila. Ya kita olahraga aja dari sini. Jalan kaki tuh pulangnya guys. Jadi kita pulangnya tuh mau jalan kaki, geser dikit nyampe kosan nih. Kuesioner udah selesai dan beliau sedang stres setelah salah inputnya, jadi ulang. semangat ya. Hai guys, kita hari ini mau datang lagi ke seminar proposal. Ini sempro ke 3 aku. Iya, dia mau sempro lagi guys, gacor Enggak pokoknya. gitu dong, maksudnya aku ngehadirin yang Ketiga. Aku kira konsepnya kayak ini sempro yang ketiga kalinya aku gitu. enggak sempronya sekali aja. Abis itu nanti ujian sidang. Tapi kalau sidang di kita mah nggak boleh datang guys. Jadi kayak kita kondangannya di awal, di akhir cuman kayak selamat ya gitu. Sama dia janjiin aku buket segede Jimnas. Nggak tahu belinya di mana guys. Itu kayak ya GWS lah, semoga menempat. Terus kita mau sarapan karena belum sarapan. Ini ada orang pusing. Bisakah kamu membalikkan kameranya? Tidak bisa tadi. Nggak bisa, ini gimana mencetnya? Itu tebel banget gelapnya. Gelap. Lampiran itu kayak iya, lampiran semua. Kayaknya skripsi aku kayak gitu deh. Isinya sampai 30 halaman. Enggak sih, 50 lah. Terus sisanya lampirannya minimalnya sih sebenarnya. Nggak ada minimal sama maksimalnya. Kayak yang penting udah bisa menjawab 30 halaman boleh gak? Boleh, kalau udah menjawab seluruh itu Pertanyaan kamu, menjawab penelitian kamu. Ya kan, kayak
forward gitu. Kita harus menghemat kertas guys. Save for the earth. Menghemat kertas tapi pakai tisu boros banget. Ya udah guys, see you ya Ya kenapa sih itu? di acara sempronya sawah. Hai guys, kita udah di kampus dan itu yang mau sempro. Maaf ya, dan yang ini sedang menyusun. Sebentar lagi dia. See you guys, nanti kita habis ini mau makan karena tadi pagi nggak sempet sarapan. Guys, final year. Kita satu dosen pembimbing. Kayak wah. Di mana sih dia nih naranya? Di sini yang gede. Yang paling gede. Ya guys. Regional, kecuali kalau menurut saya sih ini tuh yang harus dipegang kan variabelnya tuh karbon dioksida ya, karbon dioksida dari satelit dan wilayahnya. Jadi itu harus dipegang karena mungkin kalau cakupannya Indonesia citra satelitnya beda lagi, dan kalau cakupannya Semarang citra satelitnya beda lagi gitu. Jadi harus memang yang satu tipe ya. Jadi cari apa namanya kandidat terdahulu itu yang benar-benar relevan ya. Jadi ya. Terus lanjut ke ini nggak apa-apa ini terus masukkan ini nggak apa-apa ini audien gimana masuk nggak ini audien masuk nggak ya ya. Ini unit tujuan pustaka yang harus dipegang itu variabelnya itu ya. Jadi kan SPID ya, kalian tuh tidak ngomong lagi penginderaan jauh secara umum gitu, pengertian penginderaan jauh gitu, enggak, atau pengertian GIS enggak. Dan ini yang GIS saya pertanyakan ya, posisi GIS. Nah maksud saya langsung saja ke misalkan spesifikasi citra modis itu bahas gitu, atau yang tadi citra-citra yang tadi misalkan yang mediak gitu ya, bahas secara detail biar orang tuh pas baca tuh paham gitu. Kemudian langsung modis itu untuk LULC gitu ya, untuk news dan cover gitu. Jadi langsung diaplikasikan aja. Jadi tidak membahas lagi sumber tenaga atau sistem passing itu enggak. Langsung saja spesifik ke situ gitu ya. Termasuk yang tadi yang inventarisasi saya tanyakan yang GIS, posisi GIS dalam riset ini di mana? Coba di ini di bagian akhir coba. Nah, GIS-nya di mana? Nah, yang mana? Ada kan? Ada. Nah kalau nggak ada jangan dicantumkan di video pustaka. Tapi kalau memang benar-benar ada, posisinya di mana? Kalau GIS itu kan pemodelan spasial ya. Kalau remote sensing itu kan untuk akuisisi datanya. Akuisisi datanya dari berbagai sumber tadi. Nah, posisi GIS di pemodelan spasial, tapi tadi pakai analisis statistik gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar dicari. Kalau nggak pakai GIS ya jangan dicantumkan. Tapi kalau pakai ya cantumkan ke diagram alur posisinya di mana. Yang mana? Yang hasil dari pemodelan estimasi emisi CO2 sama perubahan tutupan lahannya. Perubahan tutupan lahan, monitoring berarti dari ini per tahun atau berapa ini dari 2011 ke 2020? 2011 sampai 2020. Per tahun berarti 2011, 2012, 2013 sampai selama 10 tahun. Hah? Benar? Benar kan? Nah maksudnya ya itu nggak apa-apa, ini kan masukan ya. Biar karena ini udah bagus, saya memberikan masukan agar lebih bagus lagi ya. Jadi ya kalau alasan kalau rasionalisasinya di perubahan tutupan lahan betul ya, itu di situ konsepnya monitoring. Jadi monitoring land use land cover dari tahun 2011 sampai 2020. Nah dari situ berarti tujuan pustaka itu harus langsung
sistem informasi geografis untuk monitoring perubahan tutupan lahan. Jadi langsung ke situ. Jadi pas nanti dijadikan jurnal juga udah connect. Jadi nggak perlu membahas SIG itu apa, komponen SIG itu apa, enggak. Jadi SIG untuk perubahan tutupan lahan. Ya, itu ya. Jadi karena di sini ada masih bahasa gitu kan. Maksudnya ini kan dan pengindahan jauh atmosfer ini masih terlalu global. Ini langsung aja misalkan citra modis untuk emisi untuk karbon dioksida itu kan lebih spesifik dan jauh lebih dijadikan referensi itu benar-benar kita pakai gitu. Kalau kayak ini kan hanya nempel-nempel saja. Ya ini untuk nanti perbaikannya. Ya itu saja. Ayo ini semangat ya. Bagus. Data yang saya tangkap dari Google yang harus diperbaiki walaupun terkait juga selamat ya Ayu dari tahap ini. Saya baca tulisannya sudah cukup bagus ya, kayak referensi. Hanya saja beberapa tadi saya coba dituliskan saya masih cukup tinggi, masih banyak yang kelihatan Ayu ini masih copy paste, termasuk bahkan judul gambar saja yang harusnya judul gambar 2 menjadi judul gambar 6. Nah jadi itu hati-hati kalau bisa lebih original lagi juga. Lalu mungkin sedikit lagi itu tentang tentang alat dan bahan di sini. Pembuatan sampelnya di sini pertama Ayu tulisnya resolusi temporal. Definisi resolusi temporal itu apa ya Ayu? Resolusi temporal tuh ini tuh maksudnya jadi Waktu perekaman. iya. Nah, kalau misalnya itu lebih spesifik lagi waktu perekaman. Lalu di sini kan general banget 2011 sampai 2020. Saya rasa citranya akan sangat banyak sekali. Bisa tidak kalau didetailkan? Jadi misalnya data 121-nya itu perekamannya bulan apa, jam berapa, kenapa? Karena itu hubungannya sama dengan kendala atmosfernya. Kan kita berusaha meminimalisir kendala atmosfer. Nah, jadi kalau bisa diseragamkan bulan-bulannya. Jadi jangan sekedar tahun 2011 sampai 2020. Kondisi bulan-bulan tertentu saya rasa berpengaruh ya kalau misalnya mau perekaman bulan kemarau atau musim penghujan seperti itu. Lalu untuk resolusi spasialnya, ini kan 1 km kali 1 km, lalu sama 2,5 km ya. Nah, sementara data BPS-nya itu unitnya kota. Data BPS itu langsung provinsi Bu. Jadi data BPS itu dibagi jadi beberapa sektor kan Bu. Nah, jadi itu bersebut udah satu provinsi nilai emisinya. Satu provinsi, jadi tidak didetailkan lagi. Misalnya provinsi Jawa Barat itu emisi untuk kota ini sekian, untuk kota ini sekian. Karena kebetulan kemarin itu kan harusnya ada website namanya Science Smart mungkin lagi karena tahun baru di 2006 jadi nggak bisa diakses dulu. Jadi Ayu ini memakai data BPS yang memang adanya di tahun 2011 dan 2012 Dan seragam satu provinsi. Terus apa yang mau diregresikan? Diregresikan. Jadi ini mau meregresikan karena kan kebetulan dari data satelit Gosat ataupun Kodiak sendiri itu kan belum ini ya Bu. Jadi Ayu
jadi di sini ada deteksi kemudian tentang pembuatan peta aja langsung ya. Pembuatan petanya di sini ini sistem proyeksi UTM itu seperti apa sih? Pas waktu bimbingan kemarin pun ada Jawa Tengah ada di zona 9 dan pakai sistem proyeksi WGS 1984 itu Itu DWGS 1984 kan dapurnya. Iya, tapi di sini proyeksinya apa? Geografis atau UTM yang kamu bikin pertanyaan? 111 derajat, 30 menit, ujung timur. Di selanjutnya lagi ya sistem proyeksinya mau UTM atau mau geografis? Jadi itu UTM proyeksi kompasnya boleh apa? maunya UTM. UTM berarti nanti diganti ya. Ini kalau pakai derajat itu berarti koordinatnya geografis. Bukan proyektif. UTM itu proyektif. Akhirnya koordinatnya ke meter. Meter barat dan meter timur. Kemudian baju monyet. oke, untuk gambar-gambar saya lihat kalau bisa digambar ulang ya seperti yang ini ilustrasi sistem informasi geografis. Ini kan kelihatan pakai kopes dan resolusinya rusak, tapi kalau dari saran Pak Riri tadi malah nggak perlu sampai di dasar kalau di dasar lagi ya. Kemudian sama diagram alir, data terpilih itu diperjelas lagi. Data terpilih itu hasil datanya seperti apa? Oke, yang regresi terbaik. Lalu tadi saya pertanyakan lagi regresi itu seperti apa? Itu saja. Terima kasih ya Bu Tati. Sebagai machine learning XGBoost berbasis data stasiun lapangan dan data penginderaan jauh di DKI Jakarta. Oke, ada beberapa permasalahan. Bukan juga dengan sudah integrasi data telepon telepon tidak terhadap akurasi mengulang dimensi informasi terbuka. Lalu ada pun rumus masalah pada ini yaitu yang pertama bagaimana hasil integrasi platform tidak meningkatkan completeness dan geometrik konsistensi pada dimensi perparaan dibanding Menyiapkan diri ya untuk kajian. Baik. Ya, dari saya, Saudara Hairul, alhamdulillah sudah mencapai tahap ini. Tentunya dengan seluruh rekomendasi tadi diharapkan bisa lebih baik. Karena memang kemarin prinsipnya adalah secara teknisnya sudah menguasai ini dan harus dihadapi supaya untuk progres kedepannya lebih clear. Sekarang mungkin lebih clear ya, kira-kira apa yang sudah di sana tadi. Oke, jadi poin-poin pokok yang saya underline adalah terkait dengan kerapian dan tulisan. Misalkan di scanning dari awal ya. Kemudian yang kedua, poin utamanya berada di diagram area saudara. Oke, baik. Kira-kira apakah masih ada keraguan di dalam hati untuk kebingungan melanjutkan seperti apa tidak ya? All clear? Baik, terima kasih banyak. Jika misalkan masih ada kebingungan, artinya kita perlu handsing lagi dari kelas, aman ya? Atau pusing Anda? Oke, aman, baik. Alhamdulillah. Itu ya, Saudara Khairul Nadia. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak yang ikut membahas, dan langsung saja kami mohon izin untuk membacakan berita acara dari Saudara Profesor tugas saya. Mohon izin ya Bapak Ibu langsung saja ya. Baik, Saudara sudah siap ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari Kamis 12 Februari 2026 pada pukul 15.30 bertempat di Laboratorium Geoteknik lantai 3 Gedung Fakultas Pendidikan Pengetahuan Sosial. Alhamdulillah terdapat 9 proposal tugas akhir dengan judul terlampir atas nama
konsultasi, maka proposal tugas akhir Anda disetujui dengan berbagai